pembahasan hukum maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tanya tentang hukum itu kepada bukan ahlinya, yang hingga akhirnya apa yang kita dapatkan hanya penjelasan yang abu-abu, atau justru bahkan menistakan, atau justru bahkan mengharamkan, atau justru bahkan mengkafir-kafirkan pelaku perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepada siapa kita bertanya? Kepada ulama. Kepada ulama yang seperti apa kita bertanya? Bapak Yai Hasanuddin ingkang kula hormati lan kula takdimi, saha pengurus takmir Masjid Jami Purwodadi ingkang kula hormati, ugi sedaya para sepuh lan bini sepuh ingkang kula hormati lan kula takdimi. Dumateng panjenenganipun Bapak Bukhari Muslim selaku Ketua Ansor Ranting Purwodadi dan sahabat-sahabat Ansor yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kesempatan malam hari ini bisa berada di tengah-tengah kita. Dan kepada para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat ranting Kampung Purwodadi dengan segenap stafnya yang saya hormati dan saya hormati. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beberapa kenikmatan hingga kita bisa berkumpul bermuwajahah di Masjid Jami Purwodadi, di majlis yang insyaallah berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wonten ing dalu menika kula lan panjenengan dikempalaken oleh Allah wonten ing majlis niki, mugi-mugi saged dadosaken keberkahan datang kehidupan kula lan panjenengan sami. Allah nambah pinten-pinten keberkahan, Allah meluaskan, Allah menyebarkan rezeki kula lan panjenengan, Allah maringi kula lan panjenengan ketenangan, Allah maringi sinten mawon sing nandang sakit diparingi enggal waras. Amin Allahumma amin. Siapa saja yang mempunyai masalah pribadi disembuhkan oleh Allah, dibukakan kejembaran. Siapa yang mempunyai penyakit zahiran wa batinan Allah bersihkan. Siapa yang mendapatkan ujian Allah sabarkan. Dengan berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan hari ini bertaburan berkah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita insyaallah akan ikuti dengan khidmat tentang kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi tujuanipun supados pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dados uswah lan qudwah kangge kula lan panjenengan sami. Dengan sebab dan tujuan itu, mari kita luruskan hati, satukan persepsi bahwasanya hadirnya saya, Bapak, Ibu, hadirin semua di masjid yang tercinta ini, di majlis yang berkah ini adalah untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam muqaddimah saya katakan, menukil dari hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
Tidak bisa dikatakan sempurna iman kita. Tidak bisa dikatakan sempurna iman kalian semua apabila kita tidak bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari putra-putri kita, melebihi dari orang tua kita, melebihi dari semua makhluk ciptaan Allah. Maka mudah-mudahan dengan tujuan melahirkan dan menambah cinta kita kepada Allah, menambah cinta kita kepada Rasulullah pada kesempatan Maulid Nabi di malam hari ini, insya Allah kita semua beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ingkang kawula hormati, bapak-bapak ingkang kawula tahdimi. Sejatosipun dalu nika kula raos kurang sehat. Greges nggih, ngantuk nggih, tapi alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Ketika nawaitu kita untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah, tidak ada apa yang bisa menghalangi kita. Urip niku sawang sinawang. Ketinggalan kula niku mboten gadah pendamelan, namung lenggah dinten sendalu, tapi namine lenggah niku berat, Mbak. Nggih. Kula kadang-kadang mikir urip niku memang sawang sinawang, yang ningali kula niku enak, lenggah-lenggah. Nggih sing nyawang. Kula sing sawang niku. Kula nek nyawang tiyang niku gampang. Macul koyo niku enak, gajul. Mangkat esuk badi awan, mangkat awan badi sore. Olahraga keringetan, kula mboten keringetan tengah jeneng komputer. Tapi alhamdulillah sak sampune kula saged medal saking ruang. Kula ningali lare-lare kathah macem lan rupane, kathah tingkah lan lakune niku dados obat, Mbak. Nggih niku sambil nostalgia. Lah niki lare-lare sing dereng ngertos abi niku riyen kathah sapine, Nak. Nek tesih mumet nyawang sapi niku seger. Sakniki sapine abi telas kangge tumbas beras. Sing disawang sakniki sapine abi kathah 250-an. Wonten sing pun siap disadi lemu-lemu. Wonten sing tesih kuru-kuru mangane angel. Niku dados obat kangge abi. Dados nalikane abi niku pun boten medal saking kamar, boten medal saking dia. Abi sesekali medal lampah ningali sapi-sapi wis lumayan gede-gede nggih. Sapi-sapine munggah derajat nggih diaripno. Saniki dahare beras. Sapi-sapi dahare beras. Munggah derajat. Alhamdulillah dengan karunia Allah yang tidak kurang-kurangi. Pribadi bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rezeki yang Allah berikan, mendapat momongan anak putra putri yang tercinta, yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang nakal setengah sadar, yang sadar setengah lurus, yang lurus semakin istiqomah, membuat hati abi itu menjadi kuat kembali. Coba dibayangkan punya 250 bigar kabeh, 250 nedak kabeh. Dan itu sapi loro nedak tengah tangan mawon kepikiran ya Allah, berpikir tiang. Gadah 250 nedak kabeh kula mboten nangis batin. Nawa itu lillahi ta'ala kangge izalatul jahl kula lan para santri, kehidupan silih berganti siang dan malam. Alhamdulillah putra putri kula panjenengan sami wonten ing pondok diparingi saged istiqomah. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang minulya, wonten ing pengaosan dalu menika wonten kalih pembahasan ingkang badhe kula kaji. Mugi-mugi saged manfaati dhateng kula lan panjenengan sami. Pembahasan ingkang
Pertama niku pembahasan kaitannya kali permintaan. Permintaan supados hukum Maulid Nabi dibahas, dikaji, ditelaah agar supaya para pencinta Nabi Muhammad SAW dalam pelaksanaan Maulid Nabi di beberapa tempat tidak merasakan melakukan sebuah dosa dan maksiat. Maka dari itu cukup mudah sebenarnya bagi kita untuk mengkaji dengan cara logika. Di dalam Diwan Syafi'i dikatakan ada sebuah syair, anil mar'i la tas'al qarin, anil mar'i la tas'al wasal an qarini, kullu qarinin bil muqarini yaktadi. Apabila kita ingin mengetahui seseorang tentang siapa dan bagaimana dia, jangan kita pusing-pusing, jangan kita tanya-tanya siapa dia sebenarnya. Wasal qarina wasal an qarini, maka tanyalah orang-orang yang menjadi temannya, karena setiap teman itu akan membawa petunjuk bagi kita terhadap siapa sejatinya temannya. Sampai ngertos ngajeng jenengan niku wonten tiyang saking anggap mawon boten dikenal, tapi wonten salah setunggal tiyang sing dikenal kalih panjenengan, ternyata rencange tiyang niku jenengan ampun tanglet, jenengan ki maling apa dudu niki boten etis, jenengan karepe lho boten etis. Sak sampune tiyang niku boten wonten tanglet kalih rencange Kang niku wau sing dugi sinten. Insya Allah kepanggih jawaban yang bisa mendekati kebenaran. Sementara pembahasan hukum Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan kita tanya tentang hukum itu kepada bukan ahlinya, yang hingga akhirnya apa yang kita dapatkan hanya penjelasan yang abu-abu, atau justru bahkan menistakan, atau justru bahkan mengharamkan, atau justru bahkan mengkafir-kafirkan pelaku perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus kepada siapa kita bertanya? Kepada ulama. Kepada ulama yang seperti apa kita bertanya? Niki kalau aja berbicara soal pengalaman. Salah setunggal guru kula teng Mekah Al-Mukarramah niku namine Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dia niku saking keturunan nasab Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dia niku putrane Sayyid Alwi Al-Malik Al-Hasani. Dia niku gadah titel teng Mekah dados ulama min kibaril ulama, dados pembesari ulama teng Mekah. Gadah parapan muhaddisul asri, ahli hadis zaman sakniki. Piyambake dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala sasampune kula mundhut ilmu saking piyambake niku kalih taun 2004 piyambake kapundhut. Sakderenge kula ngaos dhateng piyambake. Piyambake niku ngarang sebuah kitab, nami kitabipun Mafahim Yajibu Antusah, pemahaman-pemahaman yang seyogyanya diluruskan. Salah setunggal pembahasan teng lebete kitab niki nggih niku perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab niku sampun ditahqiq, kitab niku sampun ditelaah kali para pembesar ulama-ulama sezamane Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dari berbagai negara Islam, dari Maroko, dari Yaman, dari Mesir, dari Kuwait, dari Sudan, dari Emirat, semua menelaah dan mengatakan tidak ada kitab yang selugas ini, tidak ada kitab yang sejujur ini, tidak ada kitab yang berbicara soal Maulid Nabi yang setegas dan selembut ini. Kinten-kinten nopo pembahasanipun Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani.
Salah setunggalipun dalam perayaan Maulid Nabi niki kita tentunya tahu kita tidak menyembah Rasulullah, kita tidak menyamakan derajat Rasulullah dengan Allah. Dalam perayaan Maulid niki tujuannya adalah bagaimana kita menghidupkan syiar, kita mengagungkan syiar, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah perintah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kenapa mau dipertanyakan? Soal praktek, soal cara, soal bagaimana kemasannya, itu bagaimana kita mengatur. Soal perintah mahabbah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku harga mati. Supados kula lan panjenengan nggadahi tingkah laku adab asor datang sedayane para habaib para sadat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teng kitab niku Sayyiduna Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani dawuh al-maqam bainal khaliq wal makhluk huwal haddul fasilu bainal kufri wal imani wa na'taqidu man khalata bainal maqamaini faqad kafar. Dawuh Habib Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani ing lebeti kitab Mafahim Yajibu an tusahhah niku membahas keyakinan kita, keimanan kita terhadap makom Khaliq dan makhluk antara Allah dan ciptaannya. Ini adalah sebagai batas yang akan memisahkan antara kekufuran dan keimanan. Dan barang siapa yang menyetarakan antara makom Khaliq dan makhluk, maka dia telah kafir yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh, la tatruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Sahabat-sahabat, awakmu aja padha muji aku kaya dene para kaum Nasara, umat Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Bagaimana pujiannya kaum Nasrani terhadap Isa ibnu Maryam? Dikatakan Isa ibnu Maryam adalah anak Tuhan. Dikatakan Isa ibnu Maryam bahwasanya dia adalah Tuhan. Menyetarakan makom Khaliq dan makhluk, inilah yang menjadikan kekufuran. Lalu pripun? Sak sampune Rasulullah melarang kula lan panjenengan la tatrun. Jangan engkau memujiku seperti kaum Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyamakan Rasulullah dengan Allah. Pujian kita kepada Rasulullah justru yang menjadi jalan mahabbah kita kepada Rasulullah. Pujian kita kepada Rasulullah tentunya sesuai dengan khasais, sesuai dengan kekhususan, kespesialan yang Allah titipkan di dalam pribadi yang mulia, pribadi yang agung, pribadi yang diagungkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya Engkau Muhammad adalah pribadi yang penuh dengan keagungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini sudah jelas peringatan Nabi besar Muhammad SAW dengan kemasan apapun, mau itu siang hari, itu malam hari, dengan tabligh akbarkah, atau dengan zikir bersamakah, atau dengan jamuan makankah, tidak ada sedikit pun melanggar dari usuluddin. Tidak ada yang melanggar dari tata cara kita beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus dibicarakan? Lalu apa yang harus dibahas? Gak ada yang perlu dibahas.
Justru yang perlu dipertanyakan ketika kita melarang orang lain melakukan sebuah kebajikan, melarang orang lain untuk tidak melakukan sebuah proses mencintai Rasulullah, bahkan dengan nada-nada yang tidak sopan, maka justru dialah yang menyalahi aturan. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang beliau adalah seorang alim, murid dari Imam Maliki. Suatu saat ada seorang ulama yang gayanya lumayan mentereng, rawuh datang Harun ar-Rasyid sakderenge matur sanjang ngeten iki, Mbak. Khalifah, kula ajeng matur, ajeng nasihati jenengan, tapi pangapunten niki bahasa kula radi keras, bahasa kula radi tinggi. Stop. Dawe Harun ar-Rasyid. Stop, ojo buka cangkemmu. Cara bahasa kasare. Niki bahasa kula, bahasa Harun ar-Rasyid mboten niku. Stop. Napa dawuh piyambake? Innallaha qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Allah